Shalom, saya Rezeki Sitanggang dengan NIM 210101074 Grup B semester 1. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai kitab Efesus dengan mata kuliah Pengantar Pengetahuan Perjanjian Baru. Kitab Efesus, latar belakang. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus adalah salah satu kitab dalam Alkitab Kristen bagian Perjanjian Baru yang ditulis dan dikirim oleh Paulus dari Tarsus kepada jemaat Kristen di Efesus. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus, tentu saja dia mempunyai tujuan dan ada hal yang menjadi motivasi dia untuk menulis surat tersebut. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu. Keadaan masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan terhadap dunia Yunani. Dewa yang mereka sembah pada saat itu adalah mereka disebut Dewi Artemis. Melihat keadaan ini, tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Surat ini berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Surat ini merupakan juga seruan kepada umat Tuhan supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Tuhan itu untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Waktu penulisan surat ini diyakini ditulis di akhir musim panas tahun 58 Masehi. Pendapat lain memberi perkiraan pada tahun 50 sampai 59 Masehi. Ayat-ayat yang terkenal pada kitab Efesus ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 yang berisi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, yaitu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipercepat Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Isi Alkitab Efesus. Surat Efesus dibagi menjadi 6 pasal. Pasal 1 terdiri dari 23 ayat. Pasal pertama ini berisi salam Paulus bagi jemaat Efesus. Pasal 2 terdiri dari 22 ayat. Pasal kedua ini menceritakan bahwa semua orang percaya ada dalam kasih karunia dan dipersatukan dalam Kristus. Pasal 3 terdiri dari 21 ayat. Pasal ketiga ini berisikan tentang rahasia panggilan bagi orang-orang bukan Yahudi dan doa Paulus bagi jemaat Efesus. Pasal 4 terdiri dari 32 ayat. Pasal ini berisikan tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda dan maksud dari manusia baru. Pasal 5 terdiri dari 33 ayat, berisikan tentang perilaku hidup sebagai anak-anak terang dan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Pasal 6 terdiri dari 24 ayat, berisikan tentang ketaatan dan kasih terhadap orang menjadi Tuhan kita di dunia, sebagaimana kita taat dan mengasihi Kristus, serta perlengkapan-perlengkapan rohani. Dan Paulus menutupnya dengan salam kepada jemaat Efesus, yaitu kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi kita, Tuhan kita, Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Sekian dan terima kasih dari penjelasan kitab Efesus. Shalom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kitab yang kedua, yaitu kitab Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose adalah salah satu kitab dalam Alkitab Kristen bagian Perjanjian Baru yang merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose, yaitu sebuah kota di Asia Kecil sebelah timur kota Efesus. Waktu penulisan kitab Kolose.
Surat ini diyakini ditulis pada musim panas tahun 58 Masehi. Pendapat lain memberi perkiraan pada tahun 57 sampai dengan tahun 59 Masehi atau tahun 56 sampai dengan tahun 58 Masehi. Ayat-ayat terkenal dari kitab Kolose yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 17 yang berisi, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia Allah Bapa kita. Yang kedua yaitu terdapat dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang berisi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Isi kitab Kolose. Berikut adalah garis-garis besar dari kitab Kolose. 1. Pembukaan surat terdapat dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yang kedua, perkenalan Paulus dan tujuannya yang terdiri dari bersyukur yang terdapat dari pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Yang kedua, doa dan meditasi yang terdapat dari pasal 1 ayat 9 dan pasal 23. Yang ketiga, permohonan kepada orang Kristen agar dewa dari pasal 2 ayat 6 sampai dengan 4 yang terdiri dari 1. Perkenalan atau hidup di dalam Kristus yang terdapat dari pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang menghukum kamu, terdapat dari pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 23. Yang keempat, penutup surat terdapat dari pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 18 yang terdiri dari 1. Memperkenalkan hamba-hamba Tuhan yang terdapat dari pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Yang kedua, pembukaan dari teman-teman Paulus yang terdapat dari pasal 4 ayat 10 sampai dengan 14. Yang ketiga, pembukaan kepada orang-orang di Kolose terdapat dari pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Yang keempat, tanda tangan dari Rasul Paulus yang terdapat dari pasal 4 ayat 18. Paulus menulis surat ini untuk memastikan jemaat di Kolose adalah warga kerajaan Allah. Tidak ada keraguan atas pernyataan ini menjadi bukti iman kepada Kristus. Menurut Paulus, gereja adalah tubuh Kristus dan memiliki tugas untuk bersaksi bagi dunia tentang kerajaan Allah. Demikianlah penjelasan dari kitab Kolose dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.